Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga jemaat kami, jemaat Tuhan yang berada di rumah. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu saat ini, minggu akhir tahun gerejawi, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21, dimulai dari ayat 1 dan diakhiri ayat 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, terimalah salam dari kami, Jemaat HKI Pardumuan, Resort Sipahutar 2, Daerah 2, Silindung, Pangaribuan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Songonda galiati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima kasih. Berkata tentang langit baru dan bumi baru. Apa yang ada di dalam benak pikiran kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang tentu adalah adanya sebuah pemerintahan yang baru dan kehidupan yang baru. Di mana pada pemerintahan yang baru itu Allah yang memerintah,
jika sudah tiba waktunya, dan akan tiba waktunya, segera akan tiba waktunya, pemerintahan dan kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Allah akan datang, yakni dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Di dalam pemerintahan Allah itu tidak ada lagi kehidupan dan pemerintahan seperti yang ada di dunia sekarang ini. Bagaimana rupanya gambaran kehidupan dan pemerintahan yang ada sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yakni kehidupannya susah dan penuh dengan duka cita, ratap tangis, keluhan. Pemerintahan terkadang tidak adil di dalam memerintah. Namun pada pemerintahan langit baru dan bumi baru, pemerintahan di sana, kehidupan di sana, kehidupan yang benar, pemerintahan yang benar. Artinya tidak ada lagi keluh kesah di sana, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesenjangan sosial. Karena Allah yang memerintah, Allah yang menyediakan semuanya bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya. Dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pada langit yang baru dan bumi yang baru adalah memang benar-benar kehidupan yang benar dan pemerintahan yang benar yang terjadi. Oleh karena Allah yang benar telah menciptakan dan mendirikannya. Allah yang telah mendirikan, membangun langit baru dan bumi yang baru tersebut. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah itu yakni kota Yerusalem yang baru. Kota langit yang baru dan bumi yang baru. Siapa-siapa yang di sana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Siapa-siapa yang tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru? Yakni orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak berbuat najis. Orang-orang yang tidak berbuat jahat. Karena baginya akan ada sukacita. Karena baginya telah dipakaikan pakaian keselamatan bagaikan pakaian pengantin. Di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki
yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 2 di khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di mana pada bumi yang baru dan langit yang baru itu tinggal hanyalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Orang-orang di sana disucikan dan ditaklukkan pada Tuhan. Kehidupan yang dialaminya sangat berbeda dengan kehidupan yang dia alami di dunia saat ini. Sungguh sangat berbeda kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru itu, jika dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Orang-orang yang tinggal pada bumi baru itu takluk dan tunduk pada Allah, bersama-sama dengan Allah, dan tinggal dengan Allah. Demikian yang dikatakan pada ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Orang yang tinggal di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, dia ditaklukkan dan dipimpin oleh Allah. Dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Tidak ada lagi kehidupan yang lain yang dia perbuat sebagaimana yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Namun kehidupan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Perbuatan yang berkenan kepada Allah. Sebab orang percaya yang berkumpul di sana di bawah pemerintahan dan kuasa Allah. Dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 27 dikatakan, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tempat kediaman yang telah Allah sediakan itu, di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah naik ke surga, akan ditempati orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, gambaran keadaan kehidupan pada langit yang baru dan bumi yang baru dikatakan pada ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang ada di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita yang penuh. Tidak seperti sukacita yang kita alami
di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Sekarang kita boleh bersuka cita, esok lusa boleh kita berduka cita. Dan itu yang silih berganti yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita telah kehilangan orang-orang yang telah kita kasihi. Kehilangan anak dan sanak saudara kita. Karena kematian yang telah memisahkan kita. Minggu kita saat ini adalah minggu akhir tahun gerejawi. Dan pada minggu ini nama-nama jemaat akan diwartakan nanti kalau ada yang meninggal. Tapi kami berbicara dengan Amang Porhangir dalam 1 tahun pelayanan gereja kita ini tidak ada yang meninggal warga jemaat kita. Puji Tuhan, ya. Amin. Amin. Tangyangta, doa kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua warga jemaat kita dalam keadaan sehat, panjang umur, dan jika boleh, tadi dikatakan dalam epistel kita itu ya, kalau mencapai 100 tahun umur kita meninggal itu masih muda, ya kan? Tapi kalau belum mencapai 100 tahun, itu kena kutuk, dikatakan. Dan itulah doa kita, supaya semuanya kita di dalam kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, boleh bersukaria, bersukacita, bersama-sama dengan Tuhan tinggal di dalam kediamannya yang telah Tuhan sediakan. Duka cita, air mata yang ada di mata kita, Tuhan akan hapuskan itu. Duka cita Tuhan gantikan menjadi sukacita. Tak ada lagi perkabungan. Namun sukacita, kegerangan, itu yang ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab segala duka cita, segala kepahitan di dalam kehidupan kita telah Tuhan lalukan dari kita. Karena kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus yang berkorban di kayu salib. Dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 10 dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dari hidup orang-orang yang percaya yang tinggal pada bumi yang baru. Di dalam pemerintahan Allah. Pada minggu kita saat ini, kita disuguhkan sebuah tema, yakni menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Marilah kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Mari kita menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru yang telah Tuhan bangun di dalam kehidupan kita. Karena pada kehidupan tersebut ada pembebasan orang-orang yang percaya. Tuhan Allah akan memerintah di dalam kehidupan langit yang baru dan bumi yang baru. Cara kita untuk menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru, ada 4 Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang boleh kami paparkan. Yakni melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Yakni panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14 boleh dikatakan di sana.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Dan berlari mencapai tujuan, yakni panggilan surgawi. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa itu yang di belakang? Tentu sadar atau tidak sadar, kita selama dalam perjalanan hidup kita di dalam 1 tahun gerejawi berjalan, kita sering berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita najis di hadapan Tuhan. Namun dengan firman Tuhan pada saat ini, kita masih diperbolehkan untuk menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Tinggalkanlah itu. Dan tanggalkanlah itu dari kehidupanmu. Arahkanlah hidupmu kepada kehidupan surgawi. Karena itulah tujuan hidup orang yang percaya. Tujuan hidup kita bukan tinggal di dunia yang fana ini. Tempat kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah sementara. Dan sifatnya adalah fana, berlalu, punah. Namun tujuan orang yang percaya yakni surga yang kekal. Yang telah Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kehidupan surgawi itu boleh kita miliki di dalam hidup kita ini. Yang kedua, untuk menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru yang perlu kita persiapkan, yakni kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Boleh kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 11. Kalau boleh mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Efesus 6 ayat 11. Demikian dikatakan di sana. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa senjata perlengkapan Allah itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Firman Tuhan. Kalau Amsal mengatakan, kalungkanlah nasihat itu, kalungkanlah firman itu kepada loh hatimu. Ingatlah firman Tuhan itu, karena firman Tuhanlah yang paling dahsyat untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Di dalam firman Tuhan kita memperoleh kekuatan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam firman Tuhan kita boleh mengalahkan tipu muslihat iblis. Di dalam firman Tuhan kita boleh mengalahkan kekuatan-kekuatan gelap. Jika kita sudah diterkalahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan memperoleh kehidupan pada langit yang baru dan bumi yang baru yang telah Tuhan sediakan itu. Tapi kalau kita telah dimenangkan oleh karena perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan di dalam hidup kita, maka kita bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang baru itu. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan napas kehidupan orang percaya yakni doa. Dia tidak akan bisa terlepas dari Allah jika dia tidak akan berdoa. Di dalam doalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kita boleh menyampaikan apa yang ada di dalam beban pikiranmu. Apa yang ada di dalam, apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Adakah pergumulanmu Bapak Ibu? Kamang doho taminang. Adong do na pojok di pikiranmu. Adong do kan? Adong do kamang. Adong, apalagi lau mendapat natalon. Iya kan? Apalah nanti baju anak-anakku. Padahal harga tanaman kita tidak begitu memuaskan. Serahkan itu kepada Tuhan di dalam doa. Sebab dikatakan mintalah maka akan kuberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketok pintu hati Tuhan dengan doa. Minta kepada Tuhan dengan doa. Cari apa yang kamu butuhkan di dalam hidupmu dengan doa. Sebab Tuhan akan memberikan itu semuanya bagi kita. Bertekunlah di dalam doa dikatakan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan dalam Kolose 4 ayat 2. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berdirilah teguh dan jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita harus berdiri teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Kita harus berdiri teguh di dalam pengajaran akan apa yang telah kita terima. Tentang firman Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Jangan tergiur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan tawaran-tawaran duniawi ini yang sifatnya sementara. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Sehingga engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jangan tergiur tentang apa yang mewah di dunia ini. Tetapi berdirilah teguh. Jangan digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak menyelamatkan jiwamu. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena bagi siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Boleh kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Oleh sebab itu, inilah akhir tahun gerejawi bagi kita. Dan pada minggu yang akan datang, 3 Desember 2023, kita telah memasuki tahun baru gerejawi, yakni masa-masa Advent, masa-masa penantian, penyambutan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, serta masa-masa perayaan Natal yang harus kita lakukan. Agar kita bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Serta hidup kita ini dikuduskan, disucikan. Hidup kita ini memang benar-benar Tuhan yang pimpin. Tuhan yang memberikan segala apa yang kita butuhkan. Maka persiapkan dirimu untuk menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupanmu. Olo doha makamang doho taminang. Majakoni di tengah-tengah di pardalanan ninguluton. Maukah kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyambut untuk menyongsong kehidupan baru di dalam hidup kita? Mau kan? Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita saat ini. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi berkat.
dan pujianmu terimalah ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan juga firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan dan ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mempersiapkan diri kami menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan ciptakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, agar kami dapat menempati kediaman kemah suci-Mu, yakni Yerusalem yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Berkati seluruhnya warga jemaat-Mu ini. Engkau yang tetap senantiasa memenuhi berkat-Mu berlimpah-limpah lewat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pergumulkan di dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang memberikan bagi jemaat-Mu kebahagiaan sukacita di dalam hidupnya. Terpuji Engkau Bapa, hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.